Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Safira dengan NPM 2508108011000037. Di sini saya akan menjelaskan terkait kalkulator statistika sebagai tugas akhir dari praktikum algoritma dan pemrograman kelas C. Di sini seperti yang sudah dilihat, di sini ada kelas kalkulator statistika yang mana di sini saya akan merangkum seluruh kalkulator atau penghitungan dari statistika, dimulai dari penginputan dataset hingga perhitungan penyebaran data dan lain sebagainya. Mula-mula di sini ada def init self, di mana ini digunakan untuk menghimpun data-data set yang nanti akan kita masukkan dari def dataset kosong ANA. Dari dataset kosong ANA ini, kita akan memasukkan nama-nama dataset yang nantinya akan kita tambahkan dataset. Jadi di sini kita bebas untuk memasukkan nama-nama datasetnya. Jika dataset kosong, jika kita memasukkan nama dataset itu kosong, maka akan keluar tulisan seperti ini, nama dataset tidak boleh kosong. Lalu, jika dataset yang nama dari dataset tersebut telah kita gunakan sebelumnya, maka akan keluar tulisan seperti ini. Selanjutnya ada show dataset. Di sini kita akan melihat dataset yang sudah kita masukkan dari dataset kosong sebelumnya. Selanjutnya ada menambahkan dataset. Di sini kita disuruh untuk menginput nama dataset kita terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan menambahkan data-data yang kita perlukan atau yang kita masukkan ke nama data sebelumnya. Di sini kita menggunakan perulangan, yang mana jika kita mengetik cukup, maka kita akan berhenti untuk memasukkan data ke dalam dataset. Di sini juga ada beberapa solusi jika akan terjadi error, yaitu solusi jika data yang dimasukkan itu bukan berupa angka, maka akan keluar tulisan input harus berupa angka, dan jika kita memasukkan nama dataset yang salah, maka akan keluar dataset tidak ditemukan. Selanjutnya ada menghapus dataset. Di sini nama dari dataset yang sudah kita masukkan sebelumnya akan kita hapus dengan menggunakan def ini, di mana kita akan memasukkan nama data yang ingin kita hapuskan, maka sistemnya akan langsung menghapuskan dataset yang kita ingin hapuskan. Sama seperti sebelumnya, jika nama datasetnya salah, maka dataset akan keluar tulisan dataset tidak ditemukan. Selanjutnya ada perhitungan dari statistika, yang mana di sini ada yang pertama ada mean. Di sini juga kita sudah memasukkan nama data yang ingin kita hitung mean-nya. Kita tinggal memasukkan nama datasetnya. Lalu jika memang nama dataset benar, maka ia akan melakukan perhitungan dari mean. Di sini sudah ada perhitungannya, yaitu jumlah dari data tersebut akan dibagi dengan len atau banyaknya data yang ada, yang mana dimasukkan dalam len, dan ini ada sum. Lalu selanjutnya ada median, yang mana sama seperti sebelumnya, kita akan disuruh untuk memasukkan nama dataset. Lalu jika dataset kosong, dia akan ada perintah untuk memasukkan data terlebih dahulu, dan jika nama dataset salah, maka akan keluar tulisan dataset tidak ditemukan. Di sini sudah ada perhitungan dari median, yang mana data akan disort atau diurutkan terlebih dahulu, lalu akan lalu len-nya akan dibagi dengan 2. Jika angkanya ganjil, maka data tersebut akan dikurang dengan 1 terlebih dahulu, lalu ditambah dengan data yang didapatkan, maka dibagi dengan 2. Lalu jika datanya median atau nilai tengahnya didapatkan genap,
yang mana dia berarti saat dibagi menghasilkan 0, maka dia akan menghasilkan sorted datanya saja yang sudah dibagi sebelumnya. Selanjutnya ada range atau jangkauan dari data, sama seperti sebelumnya, yang mana di sini hampir semua fungsinya itu menggunakan pemilihan dataset terlebih dahulu. Di sini untuk range dia akan menghitung nilai maksimum dan pengurangan nilai maksimum dan minimum. Lalu ada quartile, yang mana yang pertama kita akan menggunakan fungsi dari median sebelumnya untuk quartile 2-nya. Lalu akan ada perhitungan untuk quartile 1 dan quartile 3 juga. Di sini dapat kita lihat bagaimana perhitungannya. Selanjutnya ada variance dari data. Di sini sama seperti median juga dan mean. Di sini kita menghitung banyaknya data terlebih dahulu, lalu kita akan menghitung meannya, lalu baru kita menggunakan rumus atau persamaan umum untuk mencari variance, yang mana nanti akan digunakan return untuk memanggil nilai variance-nya saja saat menggunakan CLI nanti. Selanjutnya ada standar deviasi, yang mana ini mirip dengan variance, hanya saja nanti akan dipangkatkan dengan 0,5, yang mana artinya akar dari variance itu sendiri. Selanjutnya ada summary dari data. Karena saya tidak bisa melakukan pemanggilan, yang mana nanti akan kembali ditanyai terkait nama data, nama dataset yang ingin kita lakukan perhitungan, maka di sini kita melakukan perhitungan lokal pada summary datanya. Di sini saya melakukan perhitungan kembali terhadap mean-nya, nilai quartile, variance, dan standar deviasi, dan ada beberapa lagi. Di sini lalu baru kita melakukan print sehingga kita dapatin nilai mean-nya dengan memanggil fungsi lokal atau variabel-variabel yang kita masukkan di dalam def dari summary tersebut. Selanjutnya ada korelasi Pearson, yang mana di sini kita akan menggunakan dua data. Yang pertama itu ada data untuk variabel X dan data untuk variabel Y. Di sini syarat untuk melakukan korelasi Pearson yaitu kedua datanya memiliki length yang sama atau jumlah data yang sama, lalu juga datanya itu harus harus ada dalam dataset self dataset, yaitu dataset yang tempat untuk mengumpulkan dataset. Di sini jika kedua datanya tidak memiliki jumlah yang sama atau banyak yang sama, maka akan keluar tulisan banyak kedua data harus sama. Selanjutnya baru dilakukan perhitungan, yang mana karena akan ada perulangan, maka di sini saya menggunakan for i in range, yaitu melakukan perhitungan dari perhitungan X, lalu ada perhitungan Y, lalu kita akan menghitung pembilang dari persamaan korelasi Pearson, lalu ada perhitungan dari penyebutnya. Lalu setelahnya baru kita menghitung total dari korelasinya. Di sini sudah ada, yaitu kita menghitung pembilang dibagi dengan penyebut dari kedua X dan Y di sini. Di sini saya memisahkannya supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Selanjutnya ada model regresi, hampir mirip dengan nilai korelasi. Di sini kita membutuhkan dataset dari X dan Y, dan kedua datanya harus jumlahnya sama, dan dia berasal dari self dataset. Lalu di sini juga sama, kita menggunakan for i in range karena akan ada perulangan untuk menghitung daftar X dan dengan mean-nya, datasetnya dengan nilai mean dari X-nya, begitu juga dengan Y, lalu keduanya dikali, lalu akan diakarkan.
di sini untuk membentuk model regresi kita menggunakan print, yaitu model regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX, yang mana ini merupakan persamaan dari model regresi. Selanjutnya ada koefisien determinasi, juga mirip sama seperti sebelumnya. Di sini juga menggunakan for I in range. Dan terakhir akan mendapatkan nilai R square-nya. Selanjutnya di sini ada show menu, yang mana ini digunakan untuk kita berinteraksi sehingga kita dapat melakukan kalkulator statistika atau perhitungan statistika. Di sini ada menu bagian menunya sehingga kita bisa melihat apa-apa saja yang dapat kita lakukan interaksi mulai dari angka 1 hingga 15. Selanjutnya kita akan menginput angkanya, dan jika kita menginput angka 15 maka programnya akan selesai dan berhenti. Lalu jika kita mengetik angka 1 maka dia akan membuat dataset kosong. Selanjutnya jika kita mengetik 2 akan menunjukkan show dataset, dan begitu juga seterusnya hingga di bagian 14, yaitu dia akan melakukan koefisien determinasi, yang mana ini semua sudah kita buat perhitungannya di sebelumnya sebelum masuk ke show menu. Lalu di sini kita selanjutnya di sini saya sudah melakukan running terhadap sel ini, yang mana seperti dilihat begini penampilannya. Di sini saya membuat pemisalan datasetnya berupa A, B, dan C. Di sini sudah seperti kita lihat, jika kita memasukkan nama dataset yang sama, maka dia akan keluar dataset dengan nama A telah digunakan. Sini ini kita dapat melihat bagaimana hasil runningnya, yang mana dia menunjukkan semua hasil perhitungan yang telah kita buat. Mungkin sekian saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.